Saya ingin bertanya kepada Anda sebuah pertanyaan. Apakah pernah ada momen penentu dalam hidup Anda? Sebuah momen mendefinisikan sangat penting. Beberapa tahun lalu, ada wakil presiden Amerika Serikat, media berita tidak akur, memiliki banyak masalah, dan mereka benar-benar menunjukkannya, menggambarkannya secara tidak tepat. Setelah masa jabatannya berakhir dan dia meninggalkan politik, ada seseorang bertanya tentang apa yang terjadi padanya di media berita. Dan inilah yang dia katakan. Dia berkata, media mendefinisikan saya dan saya tak pernah punya momen untuk mendefinisikan diri saya saat menjabat di mana orang benar-benar kenal siapa saya, apa yang membuat saya seperti ini. Dan sebenarnya kita butuh momen penting dalam hidup yang memberitahu siapakah diri kita dan menunjukkan kepada orang lain siapa kita. Dan ada momen penentu dalam kehidupan salah satu pemimpin terhebat yang pernah menginjakkan kaki di muka bumi ini. Namanya adalah Musa. Dan Musa telah tumbuh sebagai anak dari putri Firaun. Dan dia memiliki semua kekuasaan dan politik dan kekuatan militer ini. Dan kemudian dia mengalami kegagalan. Dia melarikan diri ke padang gurun Midian, tinggal di sana 40 tahun. Di akhir ada momen penting karena Tuhan menampakkan diri kepada Musa dalam semak terbakar. Dan di situ di semak yang terbakar itu, semak itu tidak terbakar habis. Dan Musa, Tuhan menarik perhatian Musa. Dan Tuhan berkata, Musa, Musa, memanggil Musa dengan namanya, Tuhan mengenal Musa. Ya, dan saya ingin memberitahu Anda, Tuhan ingin berikan momen penting. Dia kenal hidupmu, tahu segalanya. Dia tahu di mana Anda dulu. Dia tahu posisi Anda kini dan ingin bekerja dalam hidup Anda. Tetapi ada 3 hal tentang momen penting dalam hidup Musa ini. Hal pertama adalah dia bertemu Tuhan dalam kekudusannya. Karena Tuhan berkata ke Musa, lepaskan sepatumu, kau berdiri di tanah suci. Anda lihat Musa bertemu dengan yang Maha Kudus. Hanya ada satu yang benar-benar suci dan itu adalah Tuhan sendiri. Dan dia bertemu dengan Tuhan dalam kekudusannya. Dan Musa tanpa ragu tidak akan pernah sama lagi. Itu momen penentu saat saya ingin bertanya, pernahkah Anda bertemu Tuhan dalam kekudusannya? Pertemuan yang mengubah hidup. Saya katakan saat bertemu dengannya dalam kekudusan, Anda akan lepas segala yang berdiri antara Anda dan tanah suci. Kamu akan bertobat dari dosa. Anda akan berubah dari kebiasaan dan sikap yang salah. Itu akan menjadi momen yang menentukan dalam hidupmu dan kamu tidak akan pernah sama lagi. Jadi Musa memiliki momen yang menentukan karena dia bertemu dengan Tuhan dan kekudusannya. Tapi dia tidak hanya bertemu dengan Tuhan dalam kekudusannya. Moses bertemu Tuhan dalam kekuatan abadinya karena Tuhan menyatakan diri kepada Moses. Dia berkata, aku adalah Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhan leluhurnya. Pasti Musa telah mendengar tentang ibunya yang benar-benar seorang Yahudi dan membesarkannya di istana putri Firaun. Dia pasti telah mendengar cerita tentang bagaimana Tuhan telah bekerja di antara Abraham, Ishak dan Yakub. Dan di sana Tuhan menampakkan dirinya dan berkata, hei Tuhan yang melakukan hal besar itu, dialah yang berbicara kepadamu. Dan saya ingin kasih tahu Anda, lihat Musa saat dia balik ke Mesir, dia tahu Tuhan. Itu adalah momen kunci di gunung saat berjumpa dengan Tuhan yang berkuasa abadi. Jadi kita perlu bertemu dengan Tuhan dalam kekuatan abadinya. Ada cara terakhir Musa bertemu Tuhan yang mendefinisikan hidupnya, yaitu melihat Tuhan dalam belas kasih-Nya. Tuhan berkata kepada Musa, aku telah mendengar tangisan anak-anakku. Saya telah melihat luka mereka dengan jelas, dan Musa pun melihat kasih Tuhan yang mendalam kepada umat Tuhan. Dan Musa tidak bisa tinggal di padang gurun Midian itu lebih lama lagi, karena dia melihat belas kasihan Tuhan. Dan saya katakan, apa yang kita butuhkan hari ini adalah baptisan kasih Tuhan. Kita harus bertemu Tuhan dengan cara yang membuat hati kita tergerak untuk orang di sekitar yang Dia utus. Ketika Anda memiliki momen penentu, bertemu dengan Tuhan berarti Anda merasakan kekudusannya, kekuatan abadinya, dan kasih serta belas kasih-Nya terhadap semua. Ini adalah pertemuan yang mendalam. Kamu tidak akan pernah sama lagi. Dan berarti ingin Anda tahu, orang lain akan tahu bahwa Anda tidak sama. Jadi mengapa Anda tidak mencari tempat hari ini untuk menyendiri bersama Tuhan dan bertemu dengannya?